Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Edu Damkar. Pada tayangan video ini akan menjelaskan tentang bagaimana penanganan jika ada korban yang tergigit ular. Yuk, simak sampai habis ya. Sebagai salah satu instansi dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat memiliki tugas, yaitu melakukan penyelamatan termasuk penyelamatan hewan liar yang berada di masyarakat. Di antaranya adalah melakukan evakuasi ular. Ular adalah salah satu binatang reptilia yang tersebar luas di seluruh dunia, baik spesies yang berbisa tingkat tinggi maupun spesies yang tidak berbisa. Ular berbisa menghasilkan bisa atau venom untuk melemahkan musuh atau mangsanya, sekaligus sebagai alat untuk mempertahankan diri. Bisa atau venom atau racun aktif pada ular merupakan ludah yang termodifikasi menjadi semacam senyawa kimiawi yang dihasilkan oleh kelenjar khusus yang dimiliki oleh sejumlah spesies ular tertentu saja. Kelenjar yang mengeluarkan venom merupakan suatu modifikasi kelenjar ludah parotid yang terletak di setiap bagian bawah sisi kepala di belakang mata yang dikemas dalam selubung otot. Racun atau bisa ular akan diinjeksikan pada tubuh mangsanya melalui gigitan bila ia merasa terancam, merasa terusik, atau jika ingin melumpuhkan mangsanya. Menurut World Health Organization atau WHO, ada 5 juta kasus gigitan ular di dunia per tahun. Sekitar 2,7 juta digigit ular berbisa. Sebanyak 81.000 sampai 138.000 gigitan ular menyebabkan kematian dan 400.000 kecacatan. Di Indonesia, kasus gigitan ular berbisa masih tinggi, bahkan menempati urutan kedua setelah HIV/AIDS dan kanker. Menurut informasi dari Dr. Tri Maharani, tahun 2016, king cobra sangat tinggi kasusnya di Thailand, tetapi di sana tidak ada korban jiwa. Di tahun yang sama, di Indonesia sebanyak 36 jiwa. Tahun 2017 meningkat menjadi 45 jiwa. Dan di tahun 2018 sebanyak 47 jiwa. Nah, rekan-rekan, ada beberapa sifat dari venom atau bisa ular. Yang pertama, dia bersifat neurotoksin. Neurotoksin adalah racun yang menyerang sistem saraf dan mengganggu penghantaran sinyal pada neuron untuk berkomunikasi secara efektif. Kalau terkena gigitan ular berjenis ini, efeknya mungkin tidak begitu sakit di area gigitan, namun menyebabkan kelumpuhan. Dan jika bisanya sampai di organ vital seperti ginjal, paru-paru, dan jantung, maka nyawa Anda dipertaruhkan. Saat tergigit tidak berasa, namun beberapa saat kelopak mata akan terasa berat, mengantuk, lalu tertidur, dan tidak pernah bangun lagi. Jadi jangan tertidur kalau digigit ular. Yang kedua adalah hemotoksin. Hemotoksin menyerang sistem sirkulasi darah dan sistem otot. Racun ini akan mencegah oksigen membentuk hemoglobin dalam darah. Reaksi racun sangat cepat, seiring dengan pembengkakan di daerah sekitar luka gigitan. Beberapa menit saja korban akan merasakan sakit dan merasa panas luar biasa seperti terbakar. Bahkan kulit sampai melepuh. Perdarahan yang berujung ke amputasi hingga kematian jika tidak ditangani dengan tepat. Ketiga, kardiotoksin. Kardiotoksin adalah racun yang merusak serat-serat otot jantung yang menimbulkan kerusakan otot jantung. Kemudian yang keempat adalah nefrotoksin. Racun nefrotoksin secara efektif menyerang fungsi ginjal. Dan berikutnya yang kelima adalah sitotoksin. Racun yang menyerang sitoplasma. Kemudian keenam, nekrotoksin. Menyebabkan nekrosis atau kematian pada sel yang terkena racun ini dan menghancurkan semua jenis jaringannya. Kemudian, mitotoksin.
Racun mitotoksin akan menyerang sel otot jika manusia atau hewan lain digigit oleh ular laut. Nah, sudah tahu kan bagaimana bahayanya sifat dari bisa ular yang jika terkena oleh tubuh reaksinya seperti tadi. Nah, bagaimana tips kala bertemu ular? Cukup lakukan stop, STOP, yaitu silent, thinking, observation, dan prepare. Jangan panik atau malah memprovokasi. 4 langkah itu dijabarkan sebagai: yang pertama, bersikap mematung. Artinya apa? Ketika bertemu ular, kita hanya diam dan jangan membuat gerakan secara tiba-tiba, sambil meneliti apakah berbisa atau tidak. Kemudian, memperhatikan lingkungan sekitar dan mencari alat bantu, serta mempersiapkan langkah selanjutnya. Mungkin kita akan kesulitan mengenali ciri-ciri ular berbisa, tetapi ciri-ciri ular berbisa dan tidak berbisa dapat dilihat dari bekas gigitannya. Karena jika dari ciri fisik dan perilaku ular dibutuhkan pengetahuan lebih untuk benar-benar bisa membedakan mana yang berbisa dan tidak berbisa. Maka kalau dari bekas gigitan akan lebih mudah diketahui dan cara ini lebih akurat. Apesnya, jika sampai di tahap ini berarti sudah ada yang tergigit. Nah, kita lihat gambar ini. Dari keempat gambar tersebut, hanya satu jenis bekas gigitan yang tidak berbisa, yaitu gambar paling kiri. Sementara gambar 3 bekas gigitan lainnya adalah berbisa. Bekas gigitan ular tidak berbisa akan membentuk huruf U. Karena ular tidak berbisa hanya memiliki gigi susunannya seperti mata gergaji dan semua mengarah ke dalam, seperti kail pancing dan tidak memiliki taring. Jika digigit ular tidak berbisa, Anda dapat memperlakukan seperti penanganan pada luka tusukan biasa. Dan mungkin butuh beberapa jahitan kalau sobekan bekas gigitan terlalu besar. Namun, jika berbisa, perlu penanganan khusus. Menurut Dr. Tri Maharani, kalau kena gigitan ular berbisa, pertolongan pertama sesuai dengan buku petunjuk WHO adalah pindahkan korban ke tempat yang aman. Kedua, imobilisasi korban atau dibuat tidak bergerak sepenuhnya. Hal ini berdasarkan riset panjang dan disimpulkan bahwa venom tidak lewat pembuluh darah tetapi melalui kelenjar getah bening. Jadi, dengan mengeluarkan darah dari luka gigitan atau mengikat dengan asumsi mencegah venom menyebar akan sia-sia. Caranya sederhana, yaitu dibuat tidak bergerak karena otot yang bergerak hanya akan mempercepat reaksi. Dulu efek gigitan ular dibuat 4 grade, kini WHO hanya membuat 2 grade, yaitu fase lokal dan sistemik. Kalau fase lokal masih bisa diselamatkan dengan imobilisasi. Fase lokal itu tanda-tandanya bengkak di daerah gigitan, nyeri, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Kalau sudah sistemik, yaitu merusak organ seperti gagal ginjal, gagal napas, gagal jantung, harus memakai antivenom. Jadi, jika tergigit ular berbisa, pertolongan pertama menurut WHO, pertama, pindahkan korban ke tempat aman. Kalau ular masih menggigit, usir ular dengan menggunakan kayu. Kalau tergigit ular laut, korban dipindahkan ke daratan agar tidak tenggelam. Kedua, tenangkan korban. Usahakan agar korban tidak panik. Ketiga, lepaskan perhiasan sekitar luka gigitan, seperti cincin, gelang, jam tangan, kalung yang bisa menyebabkan luka baru karena pembengkakan. Keempat, imobilisasi korban atau dibuat tidak bergerak sepenuhnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pembidaian layaknya orang mengalami patah tulang. Gunakan alat bidai atau alat sederhana lainnya seperti kayu, kardus, pelepah pisang, atau lainnya. Pasangkan